sifatnya konsumtif, ketika masih nyantol, ya, masih terganjal, belum lunas, ya, mereka akan kena blacklist. Ya, muncullah di slik tadi, sehingga kolektivitasnya nggak bagus. Inilah yang menjadi apa namanya persoalan. Terus kemudian coba kita atasi. Yang pertama solusinya adalah memberikan edukasi. Nah, terus kemudian bagaimana solusi ketika mereka sudah apa namanya dulu Salmur Bayar Senagara, kita lanjut lagi pembicaraan kita dengan Mas Bagus. Iya. Nah sekarang gini Mas Bagus, tadi kan kita cerita tentang produksi, kita lanjut dulu itu ya. Nah silahkan bisa kalau mau melanjutkan lagi. Baik, jadi sekali lagi saya appreciate teman-teman di KLHK itu memberikan konsep tentang perhutanan sosial, ya. Pengennya ada pengelolaan hutan yang ada dengan memanfaatkan kearifan lokal, ya, apa yang menjadi komoditas masyarakat setempat, sehingga masyarakat itu lebih diberdayakan dengan memberikan legalisasi hak pengelolaan kepada masyarakat. Jadi pemerintah berharap bagaimana masyarakat sekitar hutan itu bisa meningkatkan pemberdayaan ekonominya dengan memanfaatkan kondisi lingkungan alam di sekitar hutan tanpa merusak hutan itu sendiri. Kondisinya seperti itu, B. Tadi konsennya adalah pengelolaan hutan sebanyak 12,5 juta hektar. Targetnya ya? Targetnya kondisinya 5 juta hektar. Sedangkan tadi kepada penduduk miskin sekitar hutan berapa? Ada 10 juta. Ada 10 juta. 10 juta masyarakat miskin di sekitar hutan. Saat ini yang data yang kami baca, kami dengarkan apa namanya, baru tercover 3,5 juta hektar. Masih 30% ya? Dan yang lebih penting, B, ini menurut saya yang lebih menarik adalah yang bisa apa istilahnya dioptimalkan dari 3,5 juta hektar itu ada 3.000 masyarakat yang sudah mulai mendapatkan SK. Terus kemudian lembaga perbankan memberikan pemberdayaan melalui pemberian modal melalui kredit usaha rakyat. Jadi kurang lebih seperti ini, B. Contoh bagaimana masyarakat bisa mengoptimalkan apa yang menjadi potensi di sekitar area hutannya. Ini banyak komoditas. Saya hanya sebutkan beberapa komoditas yang kami turut aktif di dalamnya. Terus kemudian mereka-mereka yang punya SK kita berikan suntikan permodalan berupa KUR dengan bunga 6%. Jaminannya SK itu? Iya, jaminannya SK itu 6%. Ya, terus kemudian mereka coba kita berikan apa istilahnya journey untuk pemberdayaan UMKM masyarakat sekitar hutan dengan kredit usaha rakyat bunga 6%. Di tiap SK ini diberikan kepada kelompok masyarakat, B. Di kelompok masyarakat nanti di dalam SK IPHPS maupun Kulin KK itu muncul apa namanya anggota dari kelompok masyarakat yang ada yang mendapatkan SK pengelolaan. Nah, masyarakat di sekitar kawasan hutan itu kita berikan permodalan, ya, permodalan berupa kredit usaha rakyat. Kredit ya, B. Ketika bicara tentang kredit ini bukan dana hibah, harus ada pengembalian dari masyarakat. Kondisinya seperti itu. Nah, dari beberapa apa namanya hak pengelolaan yang diperoleh masyarakat, kita berhitung nih, misalnya contoh untuk porang ada 2 hektar, ya, dari 2 hektar yang diajukan ke kita 2 juta apa namanya 2 hektar itu kita berikan proses pembiayaan kurang lebih 50 juta kepada para petani. 50 juta? Iya. Satu petani mendapat satu surat itu ya? Iya. Kondisinya seperti itu. Intinya yang ingin saya sampaikan, B, bahwa ini loh pemerintah
bagi mereka yang nggak punya SK itu kemungkinan mereka bukan masyarakat sekitar loh ya, kemungkinan bukan masyarakat sekitar karena tidak ada KTP-nya iya pengakuan nanti administrasi dari LMDM-nya, perhutani dan lembaga terkait di dalamnya yang akan melakukan registrasi keberadaan dari para penerima SK tersebut. Nah, terus kemudian ketika mereka punya SK, ini sebagai underlying kita bahwa oh berarti kamu pengelola secara legal loh ya, ada SK-nya. Kemudian kita berikan kredit usaha rakyat. KUR ini kita berikan kepada masyarakat tergantung dari komoditas yang ada. Jangka waktunya kita sesuaikan. Kita pakai pola yang petani itu biasa mereka lakukan. Contoh misalnya porang. Porang itu kita berikan dengan skema Yarnen dengan jangka waktu 9 sampai 10 bulan yang ada. 10 bulan? Iya, pembayarnya. Oh, jadi pembayarannya itu ya Yarnen. Grace period atau apa tuh? Iya, grace periodnya. Okay. Jadi mereka bayarnya setelah mereka panen. Panennya kapan? 9 bulan atau 10 bulan baru mereka bayar, ceritanya gitu. Iya. Iya, kondisinya seperti itu. Artinya jadi cukup memudahkan petani. Jangan sampai kita ini memberikan permodalan tetapi memberatkan kepada petani yang ada. Oke. Dan ini tergantung dari komoditasnya. Misalnya kalau padi kita kurun waktunya 4 sampai 5 bulan. Iya kan? Tujuannya apa, B? Misalnya kalau Babe nanam padi ya, harapannya 3 bulan itu sudah mulai panen kan, ceritanya gitu. 3 bulan setengah. Nah, terus kemudian kita kasih spare waktu sedikit. Tujuannya apa? Ketika panen, problema petani itu adalah ketika panen bersamaan harga jualnya menjadi turun. Kita kasih spare nih agar mereka bisa mempunyai atau menjual hasil panennya dengan harga tertinggi. Oke. Sehingga benar-benar memudahkan petani, memudahkan para UMKM untuk bisa memanfaatkan keberadaan KUR, kredit usaha rakyat. Memang yang saat ini adalah yang menarik milenial yang saya temukan di lapangan ada 3 ya, ada 3 B. Yang pertama porang, kopi, sama tanaman hias. Berarti belum sampai ke makanan pokok kan? Belum sampai ke makanan pokok, belum. Kalau yang padi masih belum. Ya. Kondisi seperti itu. Terus kemudian yang ingin saya sampaikan adalah ternyata ketika kita menginginkan ekosistem pertanian itu menjadi lebih baik, harus tadi saya quote bahwa perlunya petani muda terlibat di dalamnya. Ini untuk menjaga ini ya, pertanyaan saya untuk menjaga hutan ini kan hutan produksi nih. Iya. Secara ekonomi ya. Iya. Atau misalnya yang kalau misalnya perbankan bisa membantu di situ. Karena pasti bank yang namanya bank itu pasti dia akan melihat juga ke backlist atau tidaknya. Iya. Rata-rata petani kita tuh backlist loh. Iya. Waktu ada bantuan kredit apa, karena dia menganggap bahwa itu dikasih gitu loh, tidak perlu nah oleh karena itu pada akhirnya di Bank Indonesia kan ada catatannya itu bahwa dia nunggak begitu ke aja persoalan baru. Nah untuk mengatasi ini gimana nih? Ya, B, terima kasih B, masukan yang bagus tadi. Ada statement bahwa ternyata petani tidak bisa mengakses untuk kredit usaha rakyat. Karena tadi yang ingin saya sampaikan, kita bicara dulu terkait dengan persyaratan KUR. Ya, pertama persyaratan KUR adalah dia warga negara Indonesia. Terus kemudian seliknya itu kolektivitasnya bagus. Kebanyakan di kita ketika para petani itu ngajukan KUR itu sebagian besar terkendala terkait dengan kolektivitasnya nggak bagus. Karena ini menjadi tugas kita bersama, PR lembaga perbankan maupun non perbankan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Seringkali saya sampaikan di beberapa forum adalah edukasi ini harus terus kita dengungkan dengan memberikan informasi bahwa masyarakat itu harus sadar. Perlu edukasi. Iya. Mereka harus kita berikan edukasi ya bahwa ketika namanya dipinjam oleh orang lain, keluarga, adik, tetangga untuk pembelian sepeda motor, pembelian kulkas, pembelian TV dan sebagainya yang sifatnya konsumtif, ketika masih nyantol ya, masih terganjal belum lunas,
ya mereka akan kena blacklist. Ya, muncullah dislik tadi sehingga kolektivitasnya nggak bagus. Inilah yang menjadi apa namanya persoalan. Terus kemudian coba kita atasi. Yang pertama solusinya adalah memberikan edukasi. Nah, terus kemudian bagaimana solusi ketika mereka sudah apa namanya kena blacklist sih, padahal potensinya mereka cukup bagus. Apa yang harus kita lakukan? Ya, tentu saja kita mensinergikan dengan beberapa pihak melalui BLU yang ada di kementerian yang ada, gitu B. Jadi kita punya solusinya. Jadi kita tidak berhenti bagaimana bisa meningkatkan produktivitas pertanian ke sisi petani terkait dengan proses permodalan yang ada. Kita mencoba untuk apa namanya terus memberikan sinergi agar petani ini menjadi lebih optimal ketika kita kasihkan modal. B, yang ingin saya sampaikan di sini bahwa yang dulu-dulu di awal memang kita perbankan hanya memberikan proses apa namanya pembiayaan. Kita tidak hanya berhenti di situ saja. Perbankan terlibat baik secara langsung maupun tidak dengan mensinergikan dengan berbagai pihak yang lain. Terkait apa? Terkait proses pendampingan. Tadi yang saya sampaikan, pendampingan ini dari LMDH maupun dari Dinas Pertanian Kabupaten Kota. Ya, ini kita sinergikan, harus kita lakukan. Pendampingan dalam budidaya itu ya? Ya, pendampingan dalam budidaya. Tidak hanya berhenti di situ. Kami bersinergi dengan beberapa universitas yang ada, tentu saja ada apa fakultas pertaniannya. Ya, tujuannya apa? Tujuannya adalah bagaimana pertanian ini menjadi lebih baik. Pertanian yang tetap melibatkan unsur kearifan lokal, menjaga kelestarian alam. Ini terus kita bingungkan, B. Baik menggunakan teknologi maupun tidak. Tentu saja dengan melihat kondisi yang ada di lapangan. Ya. Kondisinya seperti itu. Tidak hanya bersih. Oke, siap. Ini masalah edukasinya yang ada kaitan dengan pembiayaan bank tadi ya. Iya. Itu siapa yang karena kalau perbankan sendiri kayaknya nggak mungkin sampai turun ke daerah-daerah ya. Yeah. Itu kan harus sering gitu, harus konsisten, harus sering edukasi itu supaya masyarakat tahu gitu. Iya. Itu siap unit di mana itu yang wajib melakukan edukasi itu? Iya. Tadi sudah saya sampaikan B ya, bahwa apa namanya kita melibatkan untuk edukasi terkait dengan pemberdayaannya, terkait dengan apa budidayanya tadi ya, edukasi terkait budidaya. Kalau edukasi terkait dengan perbankannya sendiri, kami ya mencoba melibatkan para tokoh, Pak Lurah, Pak Kepala Desa, Poktan, Gapoktan, untuk kita libatkan memberikan sosialisasi. Yang saya tahu pengalaman di lapangan ya B ya, di salah satu kabupaten di Jawa Timur, saya salah satu pimpinan di sana, kita mencoba memahami apa yang menjadi kebiasaan rutinitas masyarakat setempat. Petani itu tidak bisa kita ajak diskusi urun rembuk di saat apa namanya siang maupun sore hari. Mereka akan ke ladang, mereka akan ke sawah. Iya, mereka akan bekerja. Yang bisa saya lakukan adalah dan mayoritas adalah di malam hari. Selesai mereka. Iya, mereka ada apa arisan atau penyuluhan dari dinas terkait, dari PPL terkait untuk bagaimana informasi cara bertanam maupun ya bagaimana apa namanya pemasaran yang ada. Ya, kondisinya seperti itu. Nah, kami dari perbankan ikut dalam apa namanya diskusi tersebut di malam harinya, sehingga kita berikan informasi bagaimana sih apa namanya cara memperoleh pembiayaan dari perbankan. Yang perlu diingat itu bisa dimintakan oleh masyarakat ke perbankan itu atau gimana? Iya, jadi kami coba karena bagaimanapun saat ini pemerintah ini fokus untuk pemberian kur terkait dengan sektor-sektor produksi. Menarik, jumlah petaninya. Kalau misalnya kita biayai petani itu jumlahnya ribuan jutaan B. Dan ini yang menjadi potensi yang bisa kita kembangkan dengan baik. Dan perlu diingat kolektivitasnya bagus para petani. Jadi ada beberapa oknum yang menyatakan bahwa pemberian kredit itu adalah hibah. Itu ada beberapa oknum, tapi dengan cuma dipinjam KTP-nya doang. Iya, benar, dengan sinergi dengan apa pola edukasi kepada masyarakat, ternyata mereka sudah mulai menyadari nih bahwa itu kredit bergilir yang nanti harapannya bisa diberikan kepada masyarakat sekitar apa yang lainnya. Kondisinya seperti itunya. Bahkan kami itu sempat memberikan blacklist kepada mereka-mereka yang notabene kelompok taninya nggak bayar nih. Ya, nanti kamu dalam satu desa bahkan satu kecamatan nggak akan kita beri.
ada sanksi sosial di dalamnya, sehingga mereka mendesak untuk membayar, sehingga apa namanya tanggung renteng itulah yang menurut kami cukup efektif, sehingga mereka mau membayar semuanya, sehingga kualitasnya bagus. Itu gitu, kredit produktif ya, bukan konsumtif ya? Bukan, Boy. Ya itu, KUR itu kredit produktif ya. Salah penggunaan padanya. Ya. Kalau petani itu atau siapapun yang di bawah itu, awam tuh, yang namanya kredit ya udah kredit. Iya. Itu tapi perlu edukasi bersama, Bu. Iya. Saya tahu ini contoh di lapangan ya. Ada salah satu apa namanya petani yang saya kasihkan kredit KUR mikro ya. Terus kemudian dia dapat apa namanya 27 juta, saya masih ingat di salah satu tempat dia pergunakan untuk kawin lagi. Ya itu. Nah, ini kan yang jadi penyalahgunaan. Makanya kita tekankan, kita berikan pembiayaan modal ini tujuannya untuk proses pertanianmu, proses produksi di tempatmu, bukan untuk kebutuhan konsumtif yang lainnya. Ini yang terus kita gerakkan, terus kita galakkan agar ada pemahaman yang sama di antara kita, antara pemberi modal dengan penerima modal yang ada. Itu B. Oke, Mas Bagus, kita balik lagi tadi ke hutan ya. Ini asik ngomong hutan, ini nggak ada. Iya, B. Kalau itu apalagi masalah hortikultura ya. Iya. Kita balik lagi ke hutan tadi. Hutan produksi misalnya contoh lah di kasusnya di Banyuwangi kali ya. Iya. Kopi ya. Kopi. Kopi ya. Benar sekali. Bisa dijelaskan nggak gimana, Mas? Iya. Jadi ada beberapa, kami itu punya program namanya Jelajah Kopi Katulistiwa. Jelajah Kopi Katulistiwa. Ini belum ada di tempat lainnya, baik yang dimiliki oleh bank sebelah maupun oleh Kompas ya. Belum ada. Belum ada. Ini murni dari kami yang kita sebut dengan Jelajah Kopi Katulistiwa. Kita berikan semacam kompetisi, B. Kompetisi nanti sifatnya bagaimana kita merangsang para petani mitra binaan kita yang mereka di sekitar kawasan hutan ya, komoditasnya kopi, terus kemudian kita berikan semacamnya pilihan bibit-bibit mana yang bisa kita optimal untuk kita angkat dalam skala yang lebih luas, orientasi ekspor. Kondisi seperti itu. Nah, kita nanti melibatkan para trader-trader besar yang sudah punya nama, terus kemudian kita kumpulkan apa yang bisa dijadikan perbaikan bagi komoditas tersebut ya, bagi para masyarakat kawasan hutan yang komoditasnya kopi di wilayah tertentu itu, bagaimana proses pengembangannya, bagaimana akses pemasarannya ya. Dan ini harapannya bisa merangsang para petani untuk lebih giat meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertaniannya, B. Oke. Nah, kami punya di beberapa tempat, ada tadi sudah disebutkan oleh Babe, ada di Banyuwangi, ada di Malang, ya, ada di Malang, B. Terus kemudian ada di Madiun. Madiun selain porang ada kopinya. Ada yang cukup besar di kami, ada di Garut, B. Oh, di Garut? Iya. Oh, yang di Garut. Hari itu ya, ya? Ya, yang di kita itu yang cukup besar adalah di Lampung sama di Garut, B. Oh, ini iya. Kondisi di Lampung. Ya? Iya, di Garut sama di Lampung. Polanya di Garut gimana nih? Ya, pola yang ada di Garut. Pola yang ada di Garut ini ada para petaninya, petani kopi di sekitar kawasan hutan, ya. Terus kemudian mereka ada koperasinya. Oke. Ada koperasinya, terus ada off-taker besar. Kenapa saya sampaikan off-taker besar? Mahkota di sana luar biasa menyerap apa yang menjadi komoditas hasil panen kopi yang ada di sana. Terus kemudian ada yang dipasarkan di dalam sendiri, ada yang langsung diekspor, B. Kalau yang di Garut. Lah, kenapa di Garut itu cukup atraktif? Terus kemudian petani kopinya semakin hari semakin bertambah kelolaan dari si mahkota ini, karena saya lihat adalah bagaimana mereka istilahnya diiming-imingi bahwa ketika kamu menanam dengan baik dan benar, hasilnya bagus, kamu akan mendapatkan keuntungan yang bagus juga loh. Kondisi seperti itu. Jadi berarti semacam bapak angkat ya di situ ya? Bukan bapak angkat, kalau kami nyebutnya sebagai mitra. Mitra. Iya. Maksudnya terhadap petani. Terhadap petani lain, mitra dari si mahkota. Kondisinya seperti itu. Itu gimana sih, minimal satu kelompok berapa ini ya?
KUR itu kita bagi menjadi 3 besaran, Pak Agus Setia Permana. Ada KUR super mikro sampai 10 juta tanpa jaminan. Jaminannya adalah usaha dari yang bersangkutan. Misalnya dia profesinya sebagai pedagang kopi seperti ini, ya dia sebagai pedagang kopi, profesinya sebagai kopi, itulah jaminannya. Super mikro. Sebagai pedagang, prospek usaha. Iya. 10 juta ya KUR super, mereka bisa dari teman-teman yang kena PHK, terus mereka yang istrinya mempunyai usaha. Berarti atau yang bisa ya? Bisa. Kalau bisa. Itu gua mau ngajuin. Bisa untuk KUR super mikro. Batasnya 10 juta. KUR mikro inilah yang digunakan oleh para petani, peternak, terus kemudian petambak dan sebagainya. Ini sampai 100 juta tanpa jaminan. Ya, tanpa jaminan. Jaminannya adalah usaha dari yang bersangkutan. Saya seringkali mendapatkan komplain nih. Ada salah satu orang yang dia belum punya bayangan usaha apa yang akan dia lakukan, tetapi dia sudah membutuhkan permodalan ke kami. Itu kita tolak. Oh ya, itu ya. Jelas lah. Jadi, kondisinya seperti itu. Ya, Saya punya ini Pak, nanti akan hasilnya sekian, profitnya sekian. Nah, tetapi belum dilakukan. Ini enggak kita berikan proses pembiayaan. Artinya kalau tadi bedanya apa sih antara KUR super mikro sama KUR mikro, ya? Kalau KUR super mikro sampai 10 juta, kalau KUR mikro sampai 100 juta. Kalau KUR super mikro, ya usahanya kurang dari 6 bulan. Misalnya nih, Babe punya teman, dia punya usaha warkop, dia sudah jalan 3 bulan, bisa kita biayai dengan tahun lebih. Bisa kita biayai dengan KUR super mikro. Batasannya 10 juta. Terus kalau KUR mikro ini harus sudah berjalan 6 bulan. Minimal 6 bulan. Ini harus kita lihat karena kita tahu masyarakat ini, ya, karena ini contoh kasus ya, karena Pak Presiden Joko Widodo menjadikan porang sebagai komoditas unggulan, ya, terus kemudian banyak cerita di YouTube dan sebagainya, orang menghasilkan jutaan rupiah ketika menanam porang, berduyun-duyun mereka pengen nanam porang, tetapi porangnya belum ditanam, porangnya akan ditanam. Itu nggak bisa ya? Nggak bisa kita mendapatkan pembiayaan, harus jalan dulu 6 bulan, terus kemudian buktinya dari mana? Dari ketua LMDH, dari kepala desanya, surat keterangan usahanya dia, baru nanti kita berikan. Kalau nggak gitu nggak bisa. Nah, ceritanya seperti itu. Itu keterangan. Sebentar, saya lanjutkan kembali. Yang terakhir adalah KUR kecil. KUR kecil ini sampai 500 juta. Oke. Tapi jadi ada jaminannya. Mikro sama KUR kecil. Iya, besarannya tiga besaran itu. Oke, dari tiga segmen ini, ya, itu perlu jaminan apa aja? Kalau KUR super mikro sama KUR mikro tidak ada jaminan. Oh, itu tidak ada jaminan. Ya? Iya, tidak ada jaminan. Gua ajuin ini. Tidak ada jaminan. Kalau KUR kecil, ini harus ada jaminan sesuai dengan besaran yang dimintakan. Oke. Kondisinya seperti itu. Oke. Jadi gitu ya. Iya. Terus gini, satu lagi tuh. Itu dinyatakan 6 bulan sudah berusaha itu karena kan banyak yang nggak punya izin nih, langsung jualan aja gitu. Iya. Jadi cara ngitungnya gimana nih? Babe misalnya tinggal di Pondok Pinang. Oke. Punya Pak Lurah di sana. Babe warung kopi di sekitar area Pondok Pinang. Babe mau ngajukan KUR super mikro nih. Babe harus mendapatkan surat kelayakan usahanya dari Pak Kepala Desa. Itu 0 tahunnya di situ. Iya. Oh iya, nanti tentu mereka yang 3 tahun mereka memverifikasi. Ceritanya seperti itu. Artinya mekanisme itu kita harapkan benar-benar dari si yang mau mengajukan KUR itu benar-benar mereka ada dan ada usahanya. Oh gitu ya. Tujuannya seperti itu, Oke. Kalau nggak gitu seperti itu, nanti mereka berdundung mengajukan KUR, banyak yang macet, ini akan mencoreng keberadaan pemerintah. Ceritanya seperti itu. Iya. Bank sendiri ada diminta pertanggungjawaban, ada pengawasan. Benar juga. sekali, Wajar lah ya. Iya. Karena bank sendiri itu kan bukan dana hibah yang dijalankan bank itu ya. Iya. Tapi harus kembalikan juga. Menarik yang ingin saya sampaikan, terkait dengan tadi agroforestry, terkait dengan komoditas kopi yang ada. Ini teman-teman yang mengoptimalkan KUR mikro, ya, yang ada di daerah-daerah ini cukup banyak dan kualitasnya cukup terjaga,
cukup terjaga asalkan ada ekosistem yang jelas itu. Karena sebagian besar teman-teman ini bertanya, Pak Chandra, kalau misalnya saya mau mengajukan KUR, ya, misalnya untuk tanaman porang, terus kemudian saya nggak punya off taker, apa yang harus saya lakukan? Sekali lagi saya sampaikan di forum yang luar biasa ini, ada beberapa komoditas, ya, di dalam ekosistem pertanian itu ada yang memerlukan CA, ada yang tidak, ada yang memerlukan off taker, ada yang tidak, atau tidak memerlukan kedua-duanya. Tergantung dari komoditasnya. Contoh misalnya pajale, padi, jagung, kedelai, itu tanpa perlu off taker, tanpa pembeli yang besar, orang akan sudah mencium para tengkulak yang ada. Oh, di sana mau panen, ya, mereka akan datang. Beda ketika porang. Porang ini kan sebuah umbi-umbian yang sebagian masyarakat nggak tahu nih. Iya. Maka harus kita pastikan dulu off takernya ada nggak, pembelinya ada nggak. Takutnya adalah ketika mereka bertanam, panen nggak ada yang jual, nggak bisa kembalikan ke perbankan. Jadi harus dipahami oleh teman-teman semuanya bagaimana perbankan pengen sekali melakukan proses penyaluran KUR-nya, karena itu merupakan bagian dari bisnisnya, ya, perlu diingat teman-teman semuanya, sehingga tidak ada perbankan yang pelit terhadap penyaluran KUR-nya, karena itu bisnisnya. Tetapi ketika mereka melakukan penyaluran KUR, pembiayaan itu harus disertai dengan mitigasi, sehingga ekspansi terjadi, kualitasnya terjaga. Nah, itu yang menjadi titik tekannya. Ya, karena memang kalau nggak begitu, kalau nggak pajali begitu, misalnya gini nih, contoh yang tragis di petani nih, dia nanam kol, dia produksinya misalnya satu pohon tuh sekitar 10.000. Begitu masa panen, itu dibelinya cuma 5.000. Belum lagi dia ongkos angkut. Daripada panen jadi rugi, lebih baik dia tuh dicacar, itu dijadiin pupuk. Itu memang tragis banget. Itu banyak loh begitu. Kemarin ini nah, disitulah saya makanya kalau untuk sistem pertanian itu, terutama hortikultura, bukan budidayanya yang diutamakan, tapi bagaimana kita membantu pemasarannya itu. Apakah pemasaran bersama itu misalnya dengan cara koperasi, gitu. Karena kan itu barang-barang itu kalau kita nggak punya pengawet juga kan cepat busuk. Mau nggak mau itu pasti dijual dengan harga murah gitu. Nah, itu banyak kejadian. Benar, B. Ya, oleh karena itu, B, kami untuk merangsang para penyuluh di lapangan nih, biasanya kita kasih award. Karena mereka kita masukkan ke dalam bagian dari, kalau di kami sebutnya sebagai collection agent. Nah, itu awardnya, itunya apa tuh spesifikasinya? Kami ada dua. Kami klasikan awardnya itu menjadi dua, Bu. Bisa bentuk sertifikat, ya. Terus kemudian ini yang menarik, kita kasihkan fee berupa materi, uang. Indikator dia dapat award itu apa? Indikator dari award yang pertama, bahwa jumlah petaninya berapa, kualitasnya seperti apa. Bukan, soalnya gini juga kan, bisa aja agen-agen obat-obatan gitu ya, pabrik bisa menjual itu, siapa yang melakukan penjualan terbesar dapat award kan? Enggak. Kalau di kami, berapa jumlah petani yang menjadi kelolaan dia, ya, terus kemudian kita berikan KUR, terus kemudian kualitasnya seperti apa. Ini merangsang di beberapa tempat ternyata cukup efektif. Semakin CA-nya semakin bagus, semakin berkualitas, kualitas kredit kami juga semakin bagus dan berkualitas. Ceritanya gitu. Makanya kita perlunya penentuan yang baik dan benar dari kriteria collection agent yang ada di lapangan. Dan ini harapannya bisa merangsang sektor pertanian, sehingga apa yang kita harapkan terkait dengan ketahanan pangan, terus kemudian kelestarian hutan menjadi terjaga kelestariannya. Mas Bagus, ini menarik sekali ya. Kalau saya sih masih berharap ya, kalau misalnya saya takutnya tuh kalau nggak ada petani lagi, itu udah nggak ada marahin lagi. Tidak yang kita perjuangkan. Tetapi celakanya kalau tingkat marah ini turun jadi proletar, itu yang kita ngeri kan. Ya nggak? Semoga para petani ini bisa kita tumbuh, bisa kita tumbuh. Cara bertaninya bisa memodernifikasi tanpa meninggalkan kearifan lokal, karena mereka itu akan pasti belajar
budaya dari alamnya, dan itu sudah di satu ratusan kali. Oke, terima kasih. Ini sangat bermanfaat sekali diskusi kita. Mudah-mudahan ke depan bisa kita ketemu lagi. Siap. Saya mungkin akan lebih serius nanti membicarakan masalah hutan produksi itu yang harus tanamin apa dan apa dibiayai ya. Yang jelas tentunya kita harus pilih juga orang-orangnya yang benar-benar punya klasifikasi untuk itu dan punya ini baik. Oke, terima kasih Mas Bagus. Terima kasih Sampai Pak. ketemu lagi. Bagus, siap. Siap. Terima kasih. Oke. Salam integritas.